Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV? Semoga Anda selalu sehat, tambah cerdas dan terjaga kewarasannya. Allahumma amin. Kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Kita dihadapkan dengan gejala baru. Ada sekelompok orang yang katanya mencintai para habaib, tapi bersikap kurang sopan dengan para ulama. Kejadian terbaru, hampir saja ada upaya percobaan penganiayaan kepada Gus Fuad Pleret. Dan tidak sedikit ustadz-ustadz, kiai-kiai yang kemudian mendapatkan persekusi. Bahkan dicaci maki oleh sekelompok orang yang ngakunya pencinta habaib. Dan kemudian dengan alasan cucu Rasulullah, dengan alasan habaib atau pencinta habaib, melakukan serangkaian upaya untuk melawan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini saya pikir tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, nanti umat akan terbelah. Terkait dengan ini juga ada pernyataan yang mengejutkan dari ulama kita, Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Bahkan beliau menulis buku yang judulnya Terputusnya Nasab Para Habaib yang Ada di Indonesia. Beliau mengatakan untuk menegaskan bahwasanya Habib yang ada di Indonesia ini benar-benar cucu Rasulullah, ini harus dibuktikan. Karena sampai detik ini belum terkonfirmasi. Disebutkan dalam kitab Nasab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah, yakni karya Imam Fakhrur Razi. Dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah disebutkan bahwasanya datuknya para habaib yang katanya diklaim, datuknya para habaib yang ada di Indonesia ini dari jalur yakni Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, Ubaidillah inilah kemudian yang anak keturunannya merupakan para habaib di Indonesia. Ternyata dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak ada sama sekali yang bernama Ubaidillah. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir memiliki 3 anak laki-laki, yakni yang pertama Abu Ja'far, yang kedua Ali, dan kemudian Husain. Tidak ada sama sekali yang bernama Ubaidillah. Artinya kata beliau bahwasanya perlu adanya pembuktian untuk mengkonfirmasi apakah benar para habaib di Indonesia ini merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak terlalu mempersoalkan tentang keabsahan nasab atau konfirmasi tentang kebenaran nasab ini tadi. Tapi yang beliau titik tekankan adalah ketika orang mengaku cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku habaib, lantas kemudian membelah umat. Masyarakat kita kemudian menjadi terbelah gara-gara ini semua. Nah, yang paling prinsip adalah kata beliau ketika ada orang yang mengatasnamakan nasab merasa lebih mulia dari orang lain. Padahal di dalam Islam ini ada konsep bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan tidak diukur dari nasab, tapi kemuliaan dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini penting bagi saya untuk menambahkan sekali lagi, kita sebenarnya tidak hendak mempersoalkan nasab. Tapi ketika nasab itu dijadikan alat arogansi untuk merasa lebih mulia daripada orang lain, itu persoalan. Ketika atas nama nasab kemudian merendahkan ulama-ulama pribumi, itu juga persoalan. Ketika atas nama nasab kemudian melawan pemerintah yang sah, ini persoalan menjadi besar. Tidak boleh kemudian orang mengklaim dirinya lebih mulia dari orang lain hanya dengan alasan nasab. Dikarenakan Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan orang di sisi Allah tergantung pada ketakwaannya. Memang sih
ada beberapa variabel yang bisa membuat kita menjadi mulia, tapi sebaliknya juga bisa membuat kita menjadi hina. Yakni yang pertama, ilmu. Dengan ilmu orang semua bisa menjadi mulia, tapi dengan ilmu juga orang bisa menjadi hina. Kapan orang bisa mulia karena ilmunya? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya memang orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Maka dari itu kita semua wajib menghormati para ulama walaupun dia bukan habaib. Karena ulama adalah orang yang berilmu, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Kita punya alasan untuk menghormati dan memuliakan takzim dengan para ulama. Dikarenakan para ulama merupakan pewaris para nabi. Mengapa demikian? Karena para ulama lah yang mengajarkan kepada kita sehingganya kita paham dengan Al-Quran, paham dengan sunnah Nabi. Maka kemudian ulama ditegaskan sebagai pewaris para nabi. Makanya tidak boleh kita su'ul adab dengan para ulama. Tapi ada orang dengan alasan nasab, dengan alasan tertentu bersikap kurang adab dengan para ulama dan hampir menganiaya para ulama. Artinya memang bagi mereka semua mau balik penceramah, pendakwah agama yang tidak sesuai dengan selera kelompok mereka, maka mereka akan persekusi. Padahal sebetulnya orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun orang berilmu juga bisa menjadi hina ketika dia tidak bisa menjaga kehormatan ilmunya. Wa tu'allima li ghairi din, yakni orang-orang yang belajar ilmu, memiliki ilmu, tujuannya berilmu bukan untuk kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi untuk tujuan dunia. Orang berilmu ngerti agama, tapi tujuannya malah memanipulasi orang awam. Betapa banyak loh orang menggunakan bahasa-bahasa agama tapi untuk memanipulasi orang awam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sultan, kekuasaan. Orang bisa mulia karena kekuasaan, bisa hina juga karena kekuasaan. Mengapa kita tidak boleh menghina penguasa? Karena penguasa adalah, pemerintahan adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya di sini ulil amri atau pemerintah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita semua mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri pemerintah. Berarti memuliakan pemerintah sama saja kita memuliakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Menghina pemerintah sama saja kita menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya saya nggak habis pikir, kalau ada orang yang mengaku Habib, mengaku pencinta habaib, mengaku pejuang Islam, tapi melawan pemerintah yang sah, mencaci maki presiden misalnya. Bahkan ada orang yang mengaku Habib, tapi mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok. Padahal pemerintah adalah bagian golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tersebut dalam Al-Quran. Sampai-sampai Nabi mengancam, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina presiden, menghina pemerintah, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang pemerintah adalah institusi yang dimuliakan oleh Allah. Presiden, pemimpin adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah. Orang bisa mulia karena kekuasaan, tapi orang juga bisa hina karena kekuasaan. Saat kapan? Saat dia zalim dengan kekuasaannya, saat dia kemudian korupsi, merampas hak-hak rakyatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang bisa mulia karena hartanya. Saat kapan? Saat hartanya diinfakkan di jalan Allah. Tapi ingat, orang bisa hina karena hartanya
Saat kapan? Saat dia mengumpulkan hartanya dari yang halal, dari yang haram, hantam semuanya. Dan saat dia membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, orang bisa mulia karena nasabnya. Kita sadar betul kalau anak presiden akan mulia karena bapaknya presiden. Kalau anak keturunan Nabi akan mulia karena anak keturunan Nabi. Gus, anak kiai, anak ustadz mulia karena anak kiai. Keturunan orang yang terhormat. Tapi ingat, orang bisa juga hina karena nasabnya ketika dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Itulah mengapa ada idiom begini. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan nasab orang tuanya, tapi pemuda yang sebenarnya yang berani berkarya dan berkata, inilah saya. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwasanya nasab tidak boleh kemudian terlalu dilebih-lebihkan. Ini sama saja kita feodalisme. Apa bedanya kita dengan penjajah yang merendahkan nasab keturunan orang lain, yang menganggap diri mereka saja yang mulia. Sekaligus juga saya perlu ingatkan bahwasanya kata ahlul bait. Kata ahlul bait tersebut hanya berhenti kepada keluarga Nabi. Artinya yang sekarang ini ada di 14 abad ini bukan lagi ahlul bait namanya. Banyak orang mengklaim ahlul bait, ahlul bait. Itu bukan ahlul bait. Yang ada sekarang ini dzurriyyah, keturunan. Jadi kalaupun ada orang-orang yang terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, anak cucu Nabi, itu dzurriyyah. Mereka bukan ahlul bait tapi dzurriyyah. Dzurriyyah itu ada kaidahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Artinya memang dzurriyyah itu akan mulia, mendapatkan kemuliaan nasab orang tuanya kalau dia mutaba'ah. Ngikuti keimanan orang tuanya, mutaba'ah akhlak orang tuanya. Jadi kalau ada yang mengaku dzurriyyah kiai, dzurriyyah ulama, termasuk dzurriyyah Nabi, tapi dia tidak mampu mutaba'ah, tidak mengikuti akhlak dari orang tuanya, maka yang sedemikian rupa tidak termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikatkan mereka dengan seluruh zuriat keturunannya ketika keturunannya mutaba'ah dengan iman, ibadah, ketaatan dan akhlak orang tuanya. Dan poin yang terakhir saya ingin sampaikan, apalah gunanya kita menggunakan nasab sebagai alat arogansi untuk merasa paling benar. Yang demikian bukan tindakan yang intelek, bukan sesuatu yang terhormat, tapi mari kita semua menjaga akhlak. Karena kemuliaan Islam yang sesungguhnya bukan terletak pada nasab, tapi kemuliaan Islam yang sesungguhnya ada pada ketakwaan dan akhlak kita kepada sesama. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Artinya kalau ingin tahu orang mukmin, orang muslim yang baik, lihatlah akhlaknya. Dan kalau ingin mengukur akhlak seseorang, jangan jauh-jauh, lihatlah dari orang terdekatnya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya. Kalau dia memperlakukan orang terdekatnya seperti budak, dia bukan orang yang mulia. Orang yang mulia akan memperlakukan orang terdekatnya dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.